Menyambut hari bersama embun pagi Gemindo Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita karena ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Allah bekerja? Diaken Gusti Karaeng akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Om, tante, dan kakak-kakak sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan di pagi ini. Kami mau memulai hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus agar firman ini diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam episode Embun Pagi Gemindo Jemaat Nazaret. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari kita sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul 21 ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi, pagi hari ini kita akan berbicara tentang tema cara kerja Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Pak, bagaimana cara kerja Allah dalam setiap kehidupan orang percaya? Mari kita lihat di dalam pembacaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar pepatah mengatakan seperti telur di ujung tanduk. Pepatah ini sudah familiar sekali, mungkin sudah banyak orang yang tahu. Dan pepatah ini menggambarkan seseorang dalam keadaan situasi yang sangat sulit. Jiwanya terancam atau nyawanya terancam dalam keadaan genting. Saudara-saudara, itulah gambaran Rasul Paulus pada saat itu. Bagaimana dia di dalam bait Allah diolok-olokin, ya, mereka merencana memukul dan membunuh dia karena dia memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan atau ajaran-ajaran Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi itu sangat jahat, saudara-saudara. Mereka memukul Paulus babak belur sampai hampir mati. Tetapi bagaimana cara kerja Allah di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Allah mengutus para prajurit-prajurit, perwira-perwira Romawi itu untuk menangkap dia, untuk membawa ke markas. Dan pada saat itu hari raya, dan tugas sebagai para prajurit atau perwira-perwira itu menjaga keadaan yang ada di tempat itu. Jangan sampai ada keributan. Itu tugas para militer, para prajurit-prajurit. Allah memakai mereka untuk mengamankan orang yang dikasihnya, yaitu Rasul Paulus. Di tengah orang banyak itu, akhirnya
Perwira-perwira itu mendukung, membawa dia ke markas untuk ditanyakan apakah dia ini bersalah atau tidak. Nah, saudara-saudara, gambaran situasi ini yang membuat Paulus tertekan, terancam jiwanya. Tapi saudara-saudara ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang-orang yang percaya. Di sini saudara-saudara, Rasul Paulus merasa aman dengan apa yang dilakukan prajurit Romawi, karena dia tidak sampai dibunuh karena rencana orang-orang Yahudi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di saat seseorang menyampaikan kebenaran firman tentang ajaran-ajaran yang baik, maka ada orang-orang juga yang tidak suka dan mereka akan merencanakan hal-hal jahat dalam kehidupan kita. Tapi kita yang dipilih Allah, jangan takut saudara-saudara. Allah pasti memberikan jalan keluar, seperti Rasul Paulus pada pagi hari ini yang kita bicarakan. Saudara-saudara, Allah punya banyak cara untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, banyakkan kita selalu hadir hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita, hal-hal yang sederhana, dan kita selalu menganggap itu hal-hal yang ya kecil lah. Tetapi ingat saudara-saudara, tidak ada hal-hal yang kecil atau tidak ada hal-hal yang kebetulan di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Semua telah diatur oleh Tuhan, semua telah masuk dalam rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua di dalam kehidupan kita orang percaya, Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan melindungi. Saudara harus meyakinkan diri saudara, meyakinkan iman percaya kepada Yesus Kristus, bahwa orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang akan dilindunginya, orang-orang yang dikasihnya, pasti akan dijaganya. Ada perkataan daripada Rasul Paulus pada ayat yang ke pasal 23 ayat 1. Dia berkata begini, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Nah saudara-saudara, marilah kita hidup dengan hati yang murni, agar kita selalu dijaga, dilindungi, dan dikasihi Tuhan Yesus. Dalam keadaan situasi sulit apapun, kita pasti akan dijaganya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memperlayakan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, di hari ini Tuhan, kami akan beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami di saat kami melakukan aktivitas. Kiranya berkat yang Tuhan telah sediakan kami bisa mendapatkan, yaitu damai dan sukacita. Arahkan kami selalu Tuhan untuk berpegang kepada janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara dan memberkati saudara.